Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelas 4E Teknik Informatika dengan NPM 23351035. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya atau UAS saya, yaitu dalam mata kuliah pemrograman berbasis atau berorientasi komponen, yang dimana saya membuat sebuah sistem ataupun studi kasus yang saya angkat ialah sistem rental kendaraan. Jadi saya membuat sebuah website sistem rental kendaraan yang dimana nanti si punya rental bisa mengakses ataupun mendata siapa yang merental, apa aja kendaraan yang siap dirental. Nah, jadi seperti itu. Apakah tersedia ataupun sudah dirental oleh pengguna. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini adalah kebutuhan di Play Web yang saya gunakan. Ada Vue.js sebagai eh, susunan ataupun sebagai tatanya. Terus ada Quasar sebagai framework styling, terus ada Vue Router, Pinia plugin, terus ada Axios, juga ada JSON Server, terus Vercel sebagai deploy untuk front end-nya, terus ada Rapid untuk deploy API-nya dari si JSON Server, terus menggunakan Cloudinary untuk mengubah sebuah gambar menjadi sebuah link atau URL ataupun HTTP. Jadi seperti itu. Next, lanjut. Nah, ini merupakan fitur sistem rental kendaraan yang saya miliki yang ada di website tersebut. Ada fitur login, yang gimana nanti si pemilik rental ini bisa login ke dalam website tersebut. Hanya dia yang bisa, karena saya khususkan website ini untuk dia, untuk mengatur baik itu informasi ataupun laporan nanti untuk rental dari perentalan yang dimiliki. Terus ada dashboard, ya ini akan berisi informasi-informasi, baik itu ada berapa orang penyewa, terus ada berapa kendaraan, mungkin di situ ada berapa penghasilan yang didapat dalam per hari, terus ada manajemen pelanggan. Di sini ini manajemen pelanggan ini berfungsi untuk mengatur data-data pelanggan, baik itu nama dan sejenisnya. Terus ada manajemen kendaraan. Nah, di sini si perental, nah ataupun si pemilik rental ini bisa menginput jenis kendaraan dan mengaturnya di manajemen kendaraan. Terus ada transaksi penyewaan. Di sini mengatur transaksi penyewaan dari yang ingin merental. Terus ada pengembalian kendaraan. Nah, ini kalau setelah selesai dirental oleh orang atau pengguna atau si si yang ingin merental kendaraan, dia kembalikan. Nah, ini di sini dia akan melakukan sistemnya. Terus ada laporan. Nah, ini laporan bisa kita lihat untuk mengisi laporan ini nanti akan eh, untuk mengatur laporan baik itu dari mingguan, keuangan. Nah, itu nanti bisa disorting. Terus ada juga fitur notifikasi dan validasi. Ini pada notifikasi dan validasi ini ada di fitur login, terus ada di manajemen pelanggan, manajemen kendaraan, transaksi. Nah, itu nanti ada notifikasi dan validasi ketika berhasil, baik itu nambah nambah data pelanggan atau nambah data kendaraan ataupun login. Next, terus ada struktur navigasi menu. Nah, ini ada login, dashboard, pelanggan, kendaraan. Ini routingnya mulai dari login sampai laporan, terus bisa menjadi login. Terus, nah ini merupakan bagian awal dari website tersebut, struktur navigasi menunya, mulai dari login. Nah, bisa dilihat, username, ada password. Nah, ini khusus untuk website company bisa dibilang. Terus, nah ini merupakan dashboard awal saat kita selesai login. Nah, di sini bisa dilihat untuk semuanya, informasinya. Terus ada kendaraan. Kendaraan juga berisi informasi kendaraan, bisa ditambah. Terus next, di sini ada pelanggan, juga di pelanggan ada data pelanggan. Terus ada penyewaan, ada daftar penyewaan, siapa yang menyewa, terus kendaraannya apa, tanggal sewanya kapan. Terus ada di penyewaan, terus nah, ini ada pengembalian. Di mana ini data-data pengembalian yang telah mengembalikan, apakah ada kerusakan ataupun adakah denda yang harus dikenakan. Terus ada laporan, ya, di mana ini laporan ada di mana di sini bisa disorting statusnya. Terus juga ada yang aktif, ada yang belum dikembalikan, ada yang sudah dikembalikan. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada juga tombol logout. Nah, ini endpoint yang saya gunakan. Di mana di login kita mengambil atau get user, mengambil data dari user untuk kita bisa login, ya kan? Jadi kita mengambil data dari API. Nah, jadi bisa login. Terus ada pelanggan, di pelanggan lumayan banyak kita gunakan, mungkin bisa dibilang seperti create, terus read, terus update, terus delete. Nah, ini dengan mengambil data, terus menambahkan data, memperbarui data update, terus dengan menghapus data. Next, kendaraan. Nah, ini juga kita menggunakan CRUD juga pada kendaraan. Terus di penyewaan juga kita juga menggunakan CRUD, tapi di sini di penyewaan tidak ada delete. Next, terus di pengembalian juga, ini kita mengambil data dari semua data transaksi, terus post, kita menambahkan
pengembalian baru yang berisi informasi penyewaan dan kembali atau denda yang didapat oleh si yang ingin berental tadi. Dan kondisi kendaraan itu seperti apa. Kita menggunakan POS. Terus ini merupakan demonstrasi sistem rentang kendaraan. Yang pertama itu yang harus kita lakukan untuk mengakses website ini atau sistem ini. Yang pertama, hidupkan server API yang telah dideploy melalui replit.com. Nah, di sini ketika kita berhasil ataupun menghidupkan server API di Replit, nah maka API yang telah disimpan di Replit ini bisa digunakan untuk si website ini. Nah, ketika ini tidak dihidupkan, maka API ini tidak akan tersambung. Bisa istilahkan seperti itu. Terus klik hosting dari website itu kendaraan ini, menggunakan hostingan websitenya. Terus login dengan akun Big Boss dengan username boss dengan password 1234. Terus gunakan fitur-fiturnya. Oke. Selanjutnya itu kita akan coba demonstrasi yang dimana dia pertama suruhkan untuk hidupkan server API. Nah, di sini saya telah siapkan untuk server API-nya dari Replit. Di sini kita runkan saja, run, tunggu sebentar, dan tunggu sebentar. Nah, di sini JSON servernya sudah hidup melalui Rapid. Nah, Rapid ini tempat untuk deploy API berbasis web ya. Terus untuk si website tersendiri ini merupakan domainnya. Kita klik aja dan kita sudah masuk ke dalam websitenya. Nah, ketika contoh ini saya tidak hidupkan, maka login tidak akan berhasil. Ketika saya sudah hidupkan dengan username boss dengan password 1234, maka akan berhasil login. Nah, login berhasil. Seperti itu. Di sini terdapat banyak menu. Nah, di sini terdapat menu yang dimana menu ini merupakan sidebar ya dari view routing. Di mana ada dashboard yang menampilkan informasi baik itu total kendaraan, sedang disewa. Nah, di sini juga ada navigasi cepat, bisa ke tambah penyewa, langsung ke tambah penyewa, terus bisa ke tambah pelanggan, bisa langsung ke tambah pelanggan, terus bisa ke lihat laporan, langsung ke laporan. Nah, seperti itu. Terus di sini ada penyewa terbaru. Nah, ini penyewa terbaru bisa dilihat statusnya, nama kendaraannya. Nah, itu tadi bagian dashboard. Selanjutnya kita akan coba ke bagian kendaraan. Nah, di sini merupakan banyak kendaraan yang bisa kita lihat yang tersedia di website rental kendaraan ini. Di sini kita juga menggunakan fungsi input, di mana kita bisa input kendaraan kita. Misalnya si punya rental ini punya kendaraan baru untuk direntalkan ke orang lain. Dia bisa nambahkan, contoh kita coba Xenia, anggap saja ini Xenia V berapa versi 1. Contoh ini namanya mobil, mobil. Statusnya tersedia pasti. Terus di sini kita pilih file. Nah, di sini kita disuruh masukkan foto. Nah, di sinilah ini fungsinya fungsi dari Cloudinary tadi. Untuk mengubah foto JPG ini menjadi URL ke dalam API nanti. Nanti di dalam API tersimpan bahwa ini terdiri dari URL bukan gambar ini disimpan. Nah, itu fungsi dari Cloudinary. Terus kita tambahkan dan kita tunggu. Kita lihat. Nah, di sini Xenia versi 1. Untuk jenisnya mobil, status tersedia. Berhasil kita push atau post, atau bisa kita bilang kalau dalam fungsinya create itu dia menjadi create. Kita buat data baru atau ya data baru. Terus di sini di website ini juga bisa kita edit ataupun kita hapus dari data-data ini. Di sini coba kita hapus si ZX ini, hapus. Nah, tinggal satu ZX-nya. Terus contoh kita mau edit lagi si Xenia versi 1 ini. Kita edit. Nah, kita kembali ke atas. Nah, maka di sini dia akan ke fungsi edit atau update. Contoh kita kasih angkanya 2020. Kita update dan kita lihat di bawah. Nah, udah teredit datanya. Terus lanjut ke menu pelanggan. Di menu pelanggan ini kita bisa menambahkan data-data pelanggan dan juga bisa update, bisa hapus. Kita tambah nama, ini, nama King, contohnya King. Terus telepon 1234567 8. Ini terus alamat Jalan Mawar. Kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, di sini karena ini 5, karena ini baris per halamannya bisa kita tambah, data dari 1 kita tambah jadi 7, maka bisa kita lihat King telah ada di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Terus
seandainya saya ingin update, ini namanya bukan Adi, tapi ah, namanya Bima. Terus, oke, simpan. Nah, di sini telah update namanya Bima. Terus nanti saya mau hapus nama si Bima ini, kita hapus. Bima, kita hapus. Delete. Apakah ingin menghapus? Oke, kita hapus. Selesai, Bima data berhasil dihapus. Nah, ini merupakan notifikasi atau validasi tadi, fiturnya. Terus juga ada penyewaan, daftar penyewaan. Nah, ini merupakan data-data penyewaan dari si pelanggan tadi. Kita ambil data dari daftar pelanggan ke penyewaan. Contoh, contohnya si siapa tadi? Si King ingin meminjam motor. Nah, kita data. Dia mau minjam apa? Contoh, Ducati Panigale V2 atau ZX deh, boleh ZX. Terus tanggal sewanya kapan? Misalnya tanggal sewanya dia sewa hari Senin, gitu kan. Terus kembalinya simpan. Nah, dia nyewanya hari Senin. Ini barisnya ke-6, ini kita buat 7. Jadi ini King, dia kendaraannya ZX, terus tanggal sewa segini, statusnya aktif. Tapi belum dikembalikan. Terus di sini cuma bisa tambah, terus di bagian pengembalian, nah ini bagian-bagian yang telah kembali motornya. Terus kalau kita mau input, kita input nih proses pengembalian. Tadi kan si King yang meminjam. Nah, di sini ada datanya. Diambil dari si penyewa. Tadi si pelanggan. Nah, diambil dari data si penyewa. Nah, ini ada Rans yang belum mengembalikan. Adi belum mengembalikan King. Sini kita King, dia ingin kembali. Tanggal dikembalikan hari ini aja, hari ini. Nah, tanggal 10. Terus dendanya bisa kita masukkan. Contoh, dendanya 100.000. Karena apa? Entah ada kondisi apa, kendaraannya tuh lecet. Lecet. Oke, simpan. Kita tunggu. Nah, King udah masuk. Berarti statusnya tuh lecet. Dia udah mengembalikan kendaraannya. Nah, bisa kita lihat di penyewaan. Nah, King sudah tidak ada di sini lagi. Ntar, coba kita lihat di sini. Nah, King masih ada, tapi statusnya sudah dikembalikan. Terus di dashboard kita bisa lihat ada nama King di sini. Karena dia pelanggan terbaru yang meminjam terus mengembalikan. Nah, jadi semua ini bisa terkait. Terus ada laporan. Nah, di sini bisa lihat ada laporan dari website ini. Siapa saja yang telah pelanggan yang telah berkunjung atau menggunakan rental kendaraan ini, terus motor apa saja atau kendaraan apa aja, tanya kembalinya kapan. Nah, ini tinggal si Adi sama si Rans belum mengembalikan si kendaraannya. Nah, jadi statusnya aktif seperti itu. Nah, ini ada total denda yang dihasilkan dari denda-denda ini ada 100, ada 50, ada 50. Jadi 300. Total penyewaan ada 6, 1 2 3 4 5 6 dari informasi laporan ini. Nah, itu tadi untuk website kendaraan, website rental kendaraan maksud saya, di mana menampilkan informasi-informasi dan mengatur ke pengelolaan dari kendaraan yang dimiliki oleh si pemilik rental tersebut. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita kecilkan untuk menutup si sidebar-nya. Terus juga bisa dilihat lagi. Mungkin ini sepertinya tidak terlihat. Tapi di bagian mungkin di sini tertutup oleh kamera, tapi di sini bisa dibagikan untuk 20 halaman atau 7, ada baris per halamannya atau 7. Nah, jadi akan tampil. Terus juga di bagian laporan juga terdapat fitur untuk filter. Ya, ini kan untuk semua ya. Ketika kita klik fitur aktif, maka yang aktif saja yang muncul. Terus kalau kita klik yang tanggal, maka tanggal aja. Nama pelanggan juga bisa kita cari. Contohnya Adi. Nah, Adi yang muncul. Adi sama AD. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu logout, coba kita logout, klik logout. Nah, berhasil, logout berhasil. Ini fitur juga notifikasinya dan validasinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.